Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Anda harus tetap bersemangat untuk kembali memulai aktivitas di pagi hari ini. Dan kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi sambil Anda bersama keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, dan untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Jangan lupa untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan dimohon Anda untuk tidak mengangkat ponsel Anda saat Anda berkendara. Kemudian saat Anda pula ada yang ingin berkomunikasi ya, karena itu sangat berbahaya pemirsa. Kecelakaan, perlu diingat bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi-informasi dari sekeliling Anda, Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini pemirsa tentang sahabat literasi di Institut Agama Islam IAI Cirebon ya, Institut Agama Islam Cirebon. Nah, sahabat literasi ini pemirsa sudah di tahun 2022 ini pemirsa menghasilkan sebuah karya kumpulan dari hasil diskusi ya. Ini pemirsa, sahabat literasi ini adalah unit kegiatan mahasiswa. Kemudian ini pemirsa terus berdiskusi, menulis ya, kemudian akhirnya membuahkan menghasilkan sebuah karya ya, sebentuk sebuah buku ya. Ini pemirsa, ini patut kita apresiasi dan patut kita tiru nih pemirsa, terutama untuk kalangan kampus di mana percikan ataupun gagasan-gagasan tentang berbagai hal pendidikan, sosial, budaya yang ada di sekeliling masyarakat agar tidak terjadi intelektual menara gading, akhirnya harusnya atau sejatinya didiskusikan. Kemudian juga ada yang merekam, kemudian menulis ulang, mengedit, kemudian menghasilkanlah sebuah buku. Ini yang pemirsa di pagi hari ini yang nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber. Nanti akan saya kenalkan pemirsa. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari halaman utama koran Radar Cirebon, koran Juara di edisi hari ini pemirsa. Jenderal sampai tamtama, kasus kematian Brigadir J, Kapolri tindak anak buah karena tak profesional dan hambat penyidikan. Setingkat Kombes hingga AKP dimutasi terkait kasus Brigadir J. Itu pemirsa. Mereka yang naik posisi, siapa saja pemirsa? Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Baru latihan Maret 2022. Baradae tak jago nembak. Nah, itu pemirsa. Kemudian kantor di Cirebon tutup, semua atribut dibersihkan. Aksi cepat tanggap ACT yang kini meredup. Kemudian ini pemirsa ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Ninja Ginsu, itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Ini pemirsa dari halaman Kota Cirebon ya, di Metropolis. Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara Alot, prediksi bakal calon pejabat eselon 2. Silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis
Kota Cirebon. Open bidding diprediksi Agustus, tunggu satu rekom lagi. Kemudian rehab terminal Duku Semar tahun ini batal. Naik kereta cuma 17.000. Ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Nah ini pemirsa, panitia pastikan transparan. Di hari terakhir jumlah pendaftar open bidding eselon 2B membludak. Kemudian Bupati diminta jernih untuk memilih sekda. Itu pemirsa. Kejar capaian imunisasi dasar lengkap. Itu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Wakil Bupati sorot rekam jejak calon sekda. Warning panitia seleksi objektif tanpa kepentingan. PT KAI hadirkan promo Merdeka. Ya, SDN Astana Mukti ambruk. Kegiatan belajar mengajar terpaksa giliran. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya ini ada pembina unit kegiatan mahasiswa atau UKM Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon atau IAI Cirebon. Pemirsa, ada Kang Mas Hari MHI. Selamat pagi Kang Mas Hari. Assalamualaikum. Apa kabarnya Kang Mas Hari? Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Kang Mas Hari, pemirsa, ada Ketua UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Sahabat Literasi, ada Ati Latifa. Selamat pagi Ati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Ati? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa ngebel langsung 0231 482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat dan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp ya yang ada di layar kaca RCTV. WhatsApp atau SMS saya ke Kang Mas Hari nih, Kang Mas Hari, tentang Sahabat Literasi Institut Agama Islam IAI Cirebon yang saat ini menghasilkan buku ya. Ini buku yang keberapa ini Kang Mas Hari? Alhamdulillah ini buku yang kedua. Ini buku yang kedua. Kalau buku yang perdana itu buku apa itu? Buku yang pertama perdana berupa kumpulan puisi. Kumpulan puisi. Nah ini bentuk bukunya ini bunga rampai ya? Ya, bunga rampai, artikel dan esai. Oh, bunga rampai, artikel dan esai. Dan ini disusun selama berapa lama ini? Proses menulisnya cukup lama karena ini adalah hasil diskusi. Perjalanan panjang ini? Perjalanan panjang UKM Sahabat Literasi Cirebon selama 2 tahun. Jadi sejak awal 2020, tepatnya mungkin bulan Juli ya, Juli 2020 kita mulai melakukan diskusi. Ya intinya berdiri gitu ya, kemudian kegiatan awal adalah diskusi. Diskusi, setiap peserta atau anggota yang mendapatkan tugas itu diharuskan mengirimkan tulisan. Jadi kita tidak diskusi basa-basi saja, tapi tidak mengalami ke sana, tetapi diskusi itu ada bahan. Diwajibkan narasumber itu untuk mengirimkan bahan, kemudian yang didiskusikan adalah ya tulisan itu sebagai bahan Diskusi gitu ya. Setelah itu dikumpulkan oleh pengurus, kemudian terakhir kemarin setelah menjelang 2 tahun kita edit, kemudian kita rapikan dan terbitkan. Oke, dan ini kalangan kampus ini sangat kangen harusnya nih masyarakat untuk menunggu ya hal-hal demikian nih. Bukan hanya demikian, tetapi kalangan kampus juga ini harus mengisi ruang yang sudah ada kan, seperti kolom di Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, dan juga koran-koran yang lain yang ada di Cirebon, menulis artikel dan yang lain, Kang Mas Hari. Dan ini temanya beragam atau memang satu tema di dalam buku ini, Kang Mas Hari? Sebetulnya sesuai dengan tema yang kita diskusikan. Tematik ya? Tematik.
karena setiap bulan itu kita temanya bisa berubah-ubah. Kadang-kadang udah buku, kadang-kadang artikel lepas, bebas, kadang-kadang kita sesuaikan dengan kondisi saat itu, misalnya budaya, kearifan lokal dan sebagainya. Kemudian kita sortir beberapa tema, ternyata di sini memang tidak satu tema. Ada mulai dari pendidikan, khususnya saat itu kan memang kita sedang menghadapi COVID ya. COVID-19 di awal 2020 itu. Baik. Nah, ini manfaatkan itu kemudian kita jadikan momentum untuk diskusi secara online. Baik. Temanya paling tepat adalah pendidikan masa pandemi. Oh, kemudian ada iya. kearifan lokal, ada juga tentang politik, hukum, sosial, budaya dan sebagainya. Baik. Oke, tahan dulu Kak Mas Ari. Saya ke Ati nih ya sebagai Ketua UKM Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon. Ya, Ati nulis juga di sini. Alhamdulillah. Tentang apa gitu nulisnya? Yang pertama ada tentang budaya, yang kedua ada tentang hukum. Karena basicnya anak hukum. Oh, karena basicnya hukum. program studi hukum, jadi nulis tentang hukum juga. Iya, oke. Dan ini inspirasi untuk menulis itu awalnya dari mana? Ya awalnya ketika masuk di kampus ya, bergabung di Sahabat Literasi kan masih jadi anggota nih, belum jadi ketua. Dan setelah itu melihat dari keaktifan diskusi saat itu di UKM Sahabat Literasi, jadi tergugah gitu. Jadi semangat, lah saya harus bisa nih. Jadi ya alhamdulillah sekarang bisa menghasilkan sebuah tulisan. Oke, dan ini Sahabat Literasi ini UKM ya, UKM Sahabat Literasi di IAI Cirebon. Ini sudah berapa lama? Tapi tahan dulu nih ya. Ati dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin bergabung, Anda yang ingin berinteraktif langsung, Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV, bisa ke WhatsApp atau bisa ke nomor SMS ya, atau Anda bisa di 0231 48 21 38 ya. Dan kembali saya ke Ati ya. Ati, tadi pertanyaan saya terputus jeda iklan ya. Ini sudah berapa lama sahabat UKM Sahabat Literasi ini? Baru 2 tahun. Wow, baru 2 tahun. Kegiatannya apa saja gitu, Ati? Kegiatannya itu ada diskusi Baik online maupun offline. Online offline juga? Iya. Online itu kita pakainya WhatsApp group. Dan di offline-nya kita jadwalkan minimal seminggu sekali. Itu biasanya kita agendakan sekaligus kegiatan podcast, dipodcastkan, diskusi sekaligus dipodcastkan, dan juga kita mengundang narasumber dari luar gitu, bisa dari lingkungan kampus juga, mahasiswa, aktivis, ataupun jajaran dosen seperti itu. Ini anggotanya saat ini sudah berapa mahasiswa gitu? Ada kurang lebih 60-an. 60-an, banyak juga ya UKM ini, padahal baru 2 tahun ya. Iya, dan mungkin selain buku apalagi yang dihasilkan? Apakah membuat semacam buletin atau apa gitu? Nanti. Sejauh ini kita hanya berkontribusi untuk menulis berita terkait aktivitas di kampus gitu. Jadi kalau misalnya ada aktivitas di kampus, event-event, nanti dari UKMSLI yang menerbitkan beritanya ke website kampus. Oh gitu ya, pers kampus lah ya. Oke, jadi ini di Sahabat Literasi ya. Oke, dan ini minat untuk ikut bergabung di UKM ini ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada. Itu beragam, mereka dari prodi yang berbeda gitu? All prodi. Oh, ya dari all prodi. Semua prodi alhamdulillah kita ada. Gitu. Oh gitu ya. Oke, dan itu diskusinya kadang lewat online, kadang ketemu langsung, sambil melingkar berdiskusi. Betul. Gitu ya. Itu apapun gitu, diskusi apapun. Apapun, cuma kadang kita tema, kita pakai tema tiap bulannya gitu. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita mereview buku, berarti yang ditugaskan untuk menjadi narasumber
itu menuliskan tulisan yang hasil dari review buku yang sudah dia baca. Oke. Kemudian ketika berdiskusi itu ada ini juga, diskusi yang melingkar, duduk gitu sambil duduk gitu ya, berdiskusi. Itu ada yang mencatat ketika itu. Ada notulennya yang nantinya dikumpulin ini. Salah satunya ada di sini. Hasilnya gitu. ini ya, hasilnya buku tulisanku, tulisan Anda, tulisan kita ya. Kang Mas Hari, kenapa sih mesti ada UKM Sahabat Literasi yang konsen untuk dunia jurnalis, untuk literasi gitu? Kenapa gitu Kang Mas Hari? Ya, sebetulnya jawaban itu sekilas saya ulas di sini juga karena ini membahas tentang UKM Sahabat Literasi dan filosofinya. Filosofinya yaitu karena memang dunia kampus akademik itu kan tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi, yaitu pertama pendidikan, kemudian penelitian ilmiah dan penulisan, pengabdian dan terakhir adalah pengabdian masyarakat. Nah, melalui adanya UKM Sahabat Literasi ini diharapkan para mahasiswa itu lebih aktif dalam membaca dan menulis serta diskusi, karena iklim kampus ini kian hari kian redup. Artinya ini harus diakuin ya. Iya. Diskusi-diskusi di warung kopi, diskusi-diskusi di warung-warung kita nongkrong itu masih minim. Apalagi jika diskusi itu dibahas dalam buku, ini sangat minim sekali. Minim sekali dan mungkin ini terlalu luks ya. Iya, terlalu elit lah. Terlalu elit. Ngobrol. Misalnya Ati nih ke kampus nenteng buku ya. Itu lagi apa sih bawa buku mungkin begitu. Bahkan mirisnya saat itu kenapa saya harus mengusulkan ke kampus untuk membuat sebuah komunitas dan akhirnya diakui oleh rektor sebagai Sahabat Literasi, sebagai UKM unit kegiatan mahasiswa dan di SK-kan oleh rektor, sangat mendukung beliaunya. Itu karena saya melihat ketika mengajar di kelas banyak mahasiswa itu ya begitulah, kalau menulis makalah, tugas dan sebagainya itu kopas. Kemudian jalan di kopas sebagai jalan ninjaku gitu ya. Ini aja jalan pintas ya. Jalan pintas. Buka internet kopas. Bahkan sebagian mahasiswa itu ketika saya tanya semester 8 mirisnya, sudah berapa buku yang sudah pernah dibeli? Itu jawabannya zong. Tidak satu pun yang itu sebagian mahasiswa pasti jawabannya begitu ya. Daripada beli buku mending beli kuota gitu. Padahal harga kuota 1 bulan itu tidak bisa membeli lebih dari 1 buku. Artinya harga buku itu cenderung lebih murah daripada kuota sebetulnya. Dan masalahnya kan kita bukan hobi atau tidak minat. Dan alhamdulillah dengan kita adanya UKM Sahabat Literasi ini, mahasiswa diajak untuk membaca bersama-sama, kemudian mendiskusikan isi bacaannya, kemudian menuliskan kembali apa yang dibacanya sebagai sebuah refleksi hasil bacaan, baik bacaan buku maupun bacaan lingkungan sekitarnya. Mudah-mudahan ya ini menjadi sebagai usaha ya. Ya kita yakinlah mudah-mudahan ini usaha akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Oke. Dan Kang Mas Hari, ketika berdiskusi, Anda hanya sebagai mentor saja atau memang Anda ikut langsung dengan mahasiswa-mahasiswa Kang Mas Hari itu di UKM Sahabat Literasi ini? Kalau diskusinya offline, kadang-kadang saya ikut dijadikan sebagai narasumber, ya seperti itu di podcast misalnya. Kalau di diskusi yang online melalui WhatsApp group, dari selama 2 tahun ini paling saya hanya sekali saja sebagai narasumber. Selebihnya adalah anggota dan pengurus yang dijadwalkan oleh pengurus, dijadwalkan setiap sebulan itu ada setidaknya 10 sampai 15 kali diskusi, karena ya diskusinya tidak panjang, cuma 1 sampai 1,5 jam lah begitu, setiap jam 8 sampai jam 9 sebetulnya, tapi kadang-kadang sampai lewat gitu. Dan saya selaku pembina itu ikut terlibat diskusi sebagai peserta, ikut memberikan kritikan, saran dan masukan terhadap tulisan yang masuk. Baik. Kembali saya ke Ati nih. Ati, tulisan Anda kan ada di buku ini ya. Perasaan Anda bagaimana gitu? Bangga atau bagaimana? Ya, pastinya sangat bangga dong Pak. Karena saya pikir tulisan saya tidak akan bisa dibaca oleh banyak orang. Hanya sebatas di grup mungkin atau untuk dibaca oleh anggota Sahabat Literasi saja. Tapi kemudian bisa dibukukan, ya pastinya sangat bangga. Gitu ya. Kemudian di tulisan ini ya, ini kan semua tulisannya ini beragam nih, beragam tema ya, beragam tema. Untuk ke depan, ini ada rencana
untuk kembali terus untuk membuat buku kembali, melahirkan buku kembali gitu? Pastinya insya Allah. Karena kegiatan kan masih terus berjalan nih. Dan itu juga masih akan menambah perbendaharaan tulisan di UKM Sahabat Literasi. Dan pastinya akan terbit buku selanjutnya. Oh, buku berikutnya ya. Oke, nanti ini ditunggu nih apa nih buku selanjutnya. Tapi ini sudah memulai nih Kang Mas Hari ya. Sudah memulai karya-karya yang demikian ya, karya-karya serupa juga ini harusnya komunitas-komunitas yang lain ini bisa untuk menulis gitu ya, bisa untuk menuliskannya. Oke, masih ke Ati nih. Ati saat ini semester berapa sih gitu? Baru semester 5. Baru semester 5. Tapi sudah itu menulis Anda dari SMA atau memang dari semester 1 saat kuliah di IAI Cirebon gitu? Kalau menulis sih pas saat menjadi mahasiswa ya. Cuma kalau untuk hobi baca, alhamdulillah sudah sejak lama. Nah, ini baca, yang susah. Mulai dari nih. baca nih. Iya, karena bisa menulis itu dari baca. Dari baca gitu ya. Pernahkah tulisannya dimuat di salah satu misalnya media atau surat kabar gitu pernah? Dalam bentuk berita pernah ya? Kalau artikel gitu, artikel cerpen puisi pernah? Belum. Oh, belum. Belum nyoba sih. Oh, belum nyoba untuk mengirimkannya. Mungkin kalau untuk di mading di kampus juga sering ya? Di mading kayak kebetulan kurang diaktifkan. Madingnya. Cuma kalau untuk tulisan apa namanya antologi yang lain untuk cerpen sudah ada tapi di karya lain. Oh, di karya lain. Dalam bentuk buku juga? Dalam bentuk buku. Dalam bentuk buku itu yang Anda sukai itu buat artikel, yang membuat artikel atau membuat cerpen atau membuat puisi? Lebih ke cerpen sih kayaknya. Lebih ke cerpen. Oke, lebih ke cerpen karena ini otak kiri, otak kanannya jalan ini ya. Karena kreativitasnya gitu ya. Baik kembali saya ke Kang Mas Hari. Kang Mas Hari, Anda sebagai pembina ya UKM Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon, IAI Cirebon ya. Mungkin ini kan bukan akhir ini kan. Hal demikian ini harus terus ya berkarya, menulis gitu ya. Di saat banyak sorotan juga untuk kampus gitu ya, ternyata di Institut Agama Islam Cirebon membuahkan hasil, menjawab sorotan itu gitu ya. Ke depan atau dalam waktu dekat, apa yang akan Anda lakukan, Kang Mas Hari? Untuk Sahabat Literasi IAI Cirebon, pertama saya berharap ya, karena pembina ini kan tugasnya hanya mengawal dan memberikan masukan kepada pengurus, karena yang eksekusi tetap pengurus ya. Yaitu yang saya lakukan adalah terus membina dan membimbing ya, para mahasiswa ini untuk terus aktif. Ya, mengingat para mahasiswa ini kan selain apa ya, di UKM ini kan mereka juga kuliah, mempunyai banyak tugas. Jadi sebenarnya kalau mereka itu kan harus diingatkan ya, mengingatkan ini harus istiqomah gitu ya. Karena aktivitas konsisten mereka ya. Konsisten untuk mengingatkan. Kemudian yang ke depan tentunya kalau menulis buku ya, ini menjadi target karena tulisan-tulisan kalau memang tidak dibukukan itu akan menguap dan hilang. Meskipun sebetulnya juga kita terbitkan juga selain di buku itu sudah beberapa tulisan kita terbitkan di media online. Oh, media online. Kebetulan kebetulan setelah, media online Sahabat Literasi? Bukan. Media online itu milik kampus yang pertama. Jadi maksudnya web kampus. Yang kedua adalah web saya pribadi. Saya membuat web itu dalam rangka untuk ya memberikan ya, media bagi teman-teman mahasiswa yang ingin menulis, saya buka seperti itu. Oke, di web ya? Iya, web Rumah Baca. Ya, media online. Oke, tahan dulu nih, Kang Mas Hari, kemudian juga Ati Latifah dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Di hadapan Anda pemirsa, di segmen ini saya hadirkan pengurus UKM Sahabat Literasi, ada Yusuf Faisal. Selamat pagi Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Yusuf? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah ya, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Yusuf saat ini semester berapa Yusuf?
Sekarang ini semester 7, Pak. Semester 7 gitu ya. Ngambil program studi apa gitu? Kebetulan ngambil program studi ekonomi syariah. Ekonomi Ekos, syariah. Di Institut Agama Islam Cirebon. Oke. Anda tertarik di UKM Sahabat Literasi ini apa gitu awalnya? Ya sesuai dengan minat dan bakat yang pertama. Yang kedua ini saya lihat di UKM SLI ini luar biasa gitu untuk menampung inspirasi, terus minat dan bakat gitu untuk khususnya mahasiswa sesuai dengan tagline-nya. Literasi sendiri gitu kan, ukir sejarahmu dengan tulisan. Apa yang terucap itu akan hilang dan apa yang ditulis itu akan abadi. Jadi kenapa sih kita nggak bikin karya gitu berupa tulisan ini, khususnya dikaryakan gitu. Oke, Anda suka tulis menulis itu memang dari dulu atau memang saat kuliah saja gitu? Di semester awal misalnya di Institut Agama Islam Cirebon? Ya mungkin kurang lebih sama kayak Mbak Tia. Kalau minat baca sih suka dari dulu. Dari zamannya sekolah itu seneng baca. Kebetulan di sini ada UKM SLI ini untuk menampung minat dan bakat. Jadi saya sangat tertarik di situ. Begitu. Gitu ya. Kemudian Anda nulis juga ini di buku ini? Ya, kebetulan saya di sini menulis juga gitu kan. Di sini kan kumpulan ensiklopedia dengan beberapa penulis. Ya, jadi sebagai kontributor juga. Kontributor. Anda nulis tentang apa gitu? Sesuai dengan background? Iya, jadi saya menulis di sini yang berjudul Indonesia Butuh Entrepreneur Baru. Indonesia butuh entrepreneur baru ya. Iya. Karena mengingat angka usahawan atau wirausaha itu di Indonesia cukup minim dibandingkan negara-negara di ASEAN tetangga gitu. Nah, isi tulisan Anda tentang apa gitu? Sebenarnya untuk apa ya? Mengedukasi gitu tuh. Kalau kita itu harus menjadi seorang entrepreneur, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di Indonesia itu seorang entrepreneur itu masih minim. Jadi saya beberapa... Terutama entrepreneur muda ya? Ya, betul sekali. Gitu ya. Oke. Dan itu yang menjadi tulisan Anda. Ya. Ini berdasarkan referensinya atau memang analisa Anda dari imajinasi Anda, kemudian Anda tulis gagasan Anda itu, gitu ya, atau memang dari kajian Anda, dari buku yang Anda baca, atau dari mana itu? Kebetulan ini saya tulis berdasarkan referensi itu mengikuti sebuah pelatihan usaha gitu. Kebetulan saya juga sedang melakukan usaha kecil-kecilan juga gitu, Pak. Jadi aktif di beberapa kegiatan UMKM juga. Jadi di situ saya bisa menyalurkan gitulah. Oke, dan ini yang mungkin yang dialami oleh Yusuf ya. Betul. Oke, praktisi juga ya, akhirnya langsung ide itu datang kemudian ditulis. Nah, Anda ini menulis berapa lama? Menulis tentang Indonesia Butuh Entrepreneur Baru itu? Karena berhubung ini kan sesuai di sistematik dijadwalkan gitu Pak ya. Jadi kalau misalkan ditanya berapa lama, mungkin hampir hitungan hari sih. Oh, menulisnya? Iya, betul. Oke, luar biasa. Tahan dulu ya. Saya kembali ke pembina nih, UKM Sahabat Literasi. Kak Mas Hari, bagaimana sokongan atau dukungan dari kampus sendiri terhadap UKM yang Anda bina ya? Bagaimana gitu? Ya. Alhamdulillah, saya sendiri sekarang ini bisa mengucapkan alhamdulillah dan alhamdulillah. Dukungannya cukup besar. Saya bilang cukup besar karena pertama, ketika pertama kali saya dengan teman-teman mahasiswa yang saya rekrut untuk membuat UKM di awal itu, langsung sowan ke rektor, menghadap ke rektor. Awalnya kita hanya bercerita ingin buat sebuah komunitas. Komunitas kan berarti di luar kampus. Ternyata malah oleh rektor itu dijadikan sebagai UKM. Jadi UKM yang memang disahkan oleh rektor, di SK-kan dan dilantik, kemudian dukungan setiap bulan ada dananya. Kemudian yang kedua, kita langsung ditawari, baru beberapa bulan berdiri ditawari untuk bagaimana kalau SLI, kita singkat Sahabat Literasi Cirebon, singkat SLI. Bagaimana kalau membuat podcast? Bukan sambungan langsung internasional, bukan? Bukan. Sahabat Literasi ya? Sahabat Literasi Cirebon diminta untuk membuat anggaran. Silakan buat anggaran. Ajukan gitu ya? Ajukan kebutuhannya untuk buat membeli peralatan podcast. Saya ajukan dan besoknya sudah langsung cair. Oh, luar biasa ya dukungannya. Luar biasa. Oke. Bahkan ketika kemarin kita membuat sebuah harla, kita mengajukan pendanaan, cair juga meskipun ya sesuai dengan kemampuan kampus lah. Gitu. Tapi alhamdulillah selalu, dan ya pokoknya itu sebagai tanda dukungan ya. Bahkan kemarin kita membuat buku ini, menerbitkan, ini langsung rektor menganggarkan juga. Membeli. Oh, membeli langsung. Membeli buku ini. 10 eksemplar untuk
untuk dimasukkan di perpustakaan. Oh, di perpustakaan, luar biasa. Jadi di ACC rektor untuk perpustakaan harus membeli 10 eksemplar. Jadi setiap kita membuat buku, menerbitkan buku, rektor langsung meng-ACC untuk membeli buku ini dimasukkan di perpustakaan. Ini dukungannya luar biasa. Dukungan yang luar biasa. Ya, bagi kita sangat apa ya, termotivasi gitu. Ya, di saat ke depan. sorotan terhadap dunia kampus, terutama kontribusi intelektualnya Institut Agama Islam Cirebon lewat UKM Sahabat Literasi akhirnya membuat sebuah buku gitu ya. Ya mudah-mudahan ini nanti ke depan kampus IAI Cirebon ini bisa menjadi role model kampus literasi lah. Jadi ada itu. cita-cita Kang Mas Hari ingin ke sana, UKM ini. Iya, artinya tidak gagasan hanya UKM, besar lah ya. Gagasan besarnya kampus ini bisa tidak hanya oleh UKM, tetapi tradisi berliterasi, membaca dan menulis itu menjadi tradisi di kampus kita. Dan mudah-mudahan bisa menular ke kampus-kampus yang lain. Itu ya, oke. Dan kembali saya ke Yusuf. Menurut Anda nih, Yusuf ya, seberapa penting sih literasi ya, terutama menulis itu menurut Anda? Silakan Yusuf. Kalau ditanya seberapa penting, ya sangat penting. Gitu, sangat Pak. penting. Justru kebutuhan mendasar bagi kita seorang pelajar gitu atau seorang mahasiswa untuk untuk mendukung dalam melakukan karya ilmiah misalkan gitu kan, dalam pembuatan karya ilmiah dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ditanya sangat penting sekali. Penting. Ini tulisan Anda yang keberapa ini? Karya yang keberapa gitu? Sebenarnya saya sendiri itu kalau ditanya karya yang keberapa gitu, tidak bisa menyebutkan, Pak. Soalnya banyak berarti kalau dibukukan tuh sudah ada 2. Yang dibukukan ada 2. Tulisan yang pertama di buku pertama apa itu? Tentang tulisan yang pertama ya kan, tulisan yang dibukukan ada 2. Ya, yang pertama itu di puisi itu. Ya betul. Oh, di buku pertama ya, buku perdana itu. Iya betul. Kemudian kalau tulisan-tulisan yang lain? Kebetulan ada di media gitu misalnya. Ya, kemudian artikel. Kemudian yang kedua, kebetulan kita difasilitasi oleh Bapak Pembina untuk menulis di media online gitu, Pak. Kebetulan saya pribadi sebagai kontributor di sebuah media online juga, jadi kadang suka nulis-nulis berita gitu tuh, Pak. Ya itu berkat di SLI ini gitu, dan pembina tentunya yang selalu meng-share info-info terupdate bahasanya. Oke, dan ini latihannya, karena kalau menulis Kang Mas Hari, Mbak Ati dan juga Kang Yusuf, kalau tidak dilatih menulis itu susah gitu ya. Karena yang saya rasakan juga menulis itu ya bisa karena biasa gitu. Betul kan, diulang-ulang terus gitu kan, akhirnya sudah terbiasa gitu ya. Anda menulis seminggu berapa kali? Maksudnya setiap hari menulis kemudian dimasukkan ke media online atau ke media milik pembina Kang Mas Hari atau bagaimana gitu Kang? Kadang kalau misalkan untuk ada acara-acara tertentu baik di kampus atau di luar kampus, biasanya saya mengirim gitu di media online Pak Mas Hari. Kemudian kalau untuk di luar sana, di yang lain gitu kan, saya juga sering memberikan tulisan berita di media online yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi sebagai kontributor sih, Pak. Oke, aktif baik. Di situ. Aktif juga ya. Baik, kembali saya ke Kang Mas Hari nih. Kang Mas Hari, tentang buku ya, tentang buku, tulisanku, tulisan Anda, tulisan kita. Oase Intelektual Sahabat Literasi Institut Agama Islam Cirebon, IAI Cirebon gitu ya. Ini secara resmi sudah di launching atau memang nanti di kampus gitu rencananya? Sebetulnya kalau launching kemarin, soft launching ya, itu sudah, yaitu tanggal 23 Juli, bertepatan dengan hari lahir atau Harlah. Oh, Harlah. Harlah atau ulang tahun SLI yang kedua, 23 Juli. Makanya kemarin itu cepat ngebut ya ini ya, ngebut. Kejar tayang lah ini ya. Buku ini kejar tayang gitu. Supaya terbit. Padahal sebetulnya ini masih kalau misalnya mau dilengkapi lagi bisa, karena ada beberapa yang harus diperbaiki sana sini lah ya. Iya, mungkin karena kemarin tuh kejar tayang supaya terbit hanya sekitar tidak sampai sebulan sudah terbit. Oh, luar biasa. Ya, ke depan ini mau direvisi lagi, edisi revisi, kemudian dicetak ulang supaya akan lebih lebih bagus lagi lah seperti itu. Baik. Oke, tahan dulu. Kang Yusuf, Yusuf ya, kemudian juga
Kang Mas Hari. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai jeda iklan berikut ini. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir ya, saya masih bersama Kang Mas Hari, pembina UKM Sahabat Literasi Institut Agama Islam IAI Cirebon. Kemudian juga ada Yusuf Faisal, ini salah seorang pengurus ya UKM Sahabat Literasi. Dan kembali saya ke Kang Mas Hari. Kang Mas Hari, ide awal bagaimana cover ya, bagaimana bentuk tulisan dan yang lain. Ini dari hasil kajian mendalam dengan teman-teman pengurus UKM atau memang karena Kang Mas Hari sebagai seorang pembina, mereka menyerahkan sepenuhnya pada Kang Mas Hari. Atau minimal ada diskusi-diskusi ringan dulu lah gitu. Ya, kalau cover dan desain secara keseluruhan sebetulnya ini adalah hasil diskusi dengan para pengurus ya khususnya ya. Dan selain pengurus juga kita share ke teman-teman anggota. Artinya ada masukan atau tidak, mereka respon, berikan masukan, oh ini kurang bagus dan sebagainya. Artinya waktu untuk diskusi ini cukup panjang. Cukup panjang itu dalam arti tidak sampai berhari-hari, hanya beberapa hari, tapi diskusi terus-menerus. Ketika misalnya kita ada dari desainer kita memberikan opsi begini, kemudian oh ini kurang begini, dan selalu ada diskusi. Dan ini adalah hasil terakhir ya memang tidak memuaskan semua kalangan. Bahkan beberapa mahasiswa anggota kita itu ada yang protes, kenapa kok yang kemarin di awal begini kemudian sekarang berubah, ada seperti itu. Dan memang ya itulah kan gak bisa mengakomodasi semua pemikiran. Dan alhamdulillah ya, yang terpenting adalah buku ini tercetak dan terabadikan gitu. Adapun ya bagus tidaknya kan subjektif ya, setiap mahasiswa subjektif. Oke, pastinya gitu, begitu itu. ya. Baik. Yusuf ya, Yusuf terbiasa menulis ya. Saat Anda membuat membuat tulisan, apakah ini sudah siap-siap tulisan Yusuf ini dijadikan salah satunya nanti akan dibukukan, atau memang nothing tulus saja, nulis, yang penting nulis, terserah tulisan saya nanti dimasukkan di buku atau tidak gitu. Awalnya bagaimana gitu? Ya baik, terima kasih Pak Fir. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi itu menulis apa adanya gitu kan. Jadi mengalir aja apa adanya, apa yang kita bisa saja gitu kan. Apa yang ada di otak kita kemudian dituangkan gitu kan berupa karya tulisan. Insya Allah pasti dengan sekecil apapun itu pasti bermanfaat. Orang kenapa enggak kita tuliskan gitu. Karena kalau misalkan enggak dituliskan ya cuman kita pribadi aja yang bisa mengonsumsi gitu kan. Jadi ya udah kita dituangkan berupa buku ini untuk sebagai media untuk orang-orang membaca dan insya Allah bermanfaat gitu untuk banyak orang. Jadi begitu. Oke. Dan Yusuf ya, itu Anda tadi sampaikan bahwa sudah saya menulis saja ya, karena ini bagian yang tak terpisahkan dari Anda ya. Mungkin juga tadi ada Ati Latifah juga mungkin berpikiran demikian. Kemudian akhirnya tulisannya dibukukan. Anda bangga gitu? Alhamdulillah sangat bangga. Jadi teman-teman juga di UKM SLI ini termasuk banyak kriterianya gitu Pak, mulai dari yang mungkin yang terbiasa dan mungkin yang baru gitu. Dengan adanya media untuk dibukukan seperti ini kan, jadi mereka itu sebagai pemacu gitu, memberikan stimulus. Oh iya, ternyata karya saya bisa dibukukan gitu kan. Jadi ini jadi landasan awal untuk mereka selanjutnya dapat berkarya untuk di luaran gitu. Baik. Kang Mas Hari, ini oase intelektual ya. Kemudian yang pertama adalah kumpulan tentang puisi juga, antologi ya, Bunga Rampai. Nah, nanti ada perbaikan sana sini di buku ini. Ini salah satunya adalah mungkin temanya juga ini juga harus disusun kembali atau seperti apa gitu Kang Mas Hari ke depan? Sebetulnya kita hasil ini adalah hasil olahan sebetulnya, karena sebagaimana saya sampaikan tadi bahwasanya ini adalah hasil diskusi kumpulan karya tulis bersama-sama. Bahkan sebagian mahasiswa itu tidak tahu buku ini akan tulisannya akan masuk buku atau tidak. Oh iya, akan dibukukan. Akan dibukukan atau tidak. Jadi memang ini kita jadikan program pengurusan, tetapi
tidak tahu mahasiswa itu tulisannya akan masuk dalam buku atau tidak. Itu yang pertama. Jadi bahkan sebagian mahasiswa yang menulis buku di sini itu kok nama saya masuk. Tulisan yang mana gitu, karena selama 2 tahun itu kan tidak hanya 1-2 tulisan, banyak tulisan, banyak gitu ya. Tapi kita sortir, tidak semuanya layak, karena memang ini nulis ini proses, semuanya proses belajar, sehingga ya saya merasakan sendiri sebagai editor, karena kalau tidak membina sebagai editor terakhir itu berat, karena penyelaras bahasa, penyunting, dan kadang-kadang ada tipu-tipu itu. Ya beratnya di situ, beratnya itu editor itu luar biasa, sehingga ya memang itu butuh waktu dan ketekunan untuk mengedit. Kemudian ya apalagi ini kan tulisan bukan tulisan para akademisi, tetapi para mahasiswa yang baru belajar, sehingga ya beda lah kalau yang menulis itu dosen misalnya, gitu ya editornya lebih ringan gitu. Dan ke depan perbaikannya saya pikir tidak banyak, hanya beberapa mungkin tambahan pengantar dari rektor. Nah, kemudian biodata penulis juga ini, Kang. Memang kemarin itu mau ditulis biodata. Biodata penulis dan juga testimoni. Endorse lah ya. Ya, endorse. Ya, gitu. Kemarin itu sempat diskusikan mau dipakai biodata atau tidak. Karena untuk meminta biodata ke para penulis itu juga butuh waktu, sementara kita kejar deadline. Endorse juga kemarin saya sempat kemarin itu juga minta kata pengantar dari Kang Agung Irawan, MN yang dari Jogja, kemudian disarankan udah ke Kang Husein saja. Ini butuh lebih lama lagi, sehingga nanti nggak terbit, udah sementara terbit dulu yang terpenting. Yang penting terbit dulu ya. Kemudian saya mau cerita sedikit ini, kenapa judulnya Oase? Oase, iya kenapa gitu? Yang tadi saya sampaikan itu. Ya sebetulnya sama seperti yang disampaikan oleh Kang Afif tadi, bahwasanya kita itu merindukan geliat kampus untuk berdiskusi, berliterasi, sehingga Oase ini kan sebuah air di padang Sahara yang gersang. Mudah-mudahan bisa menyejukkan ya. Makanya di sini saya tutup dengan salam literasi, ukir sejarahmu dengan tulisan, sebagaimana tagline SLI, sahabat literasi, tulisanku, tulisan Anda, tulisan kita. Semoga buku ini bisa menjadi oase intelektual, penyegar dahaga. Ya, ini sebetulnya inspirasi dari adanya tulisan judul ini, oase intelektual. Seperti itu. Dan pihak institusi sendiri, pihak lembaga sendiri, kampus ya, dalam hal ini terhadap terbitnya buku ini, Kang. Maksudnya dia bukan hanya rektor, bukan hanya ketua, tapi juga staf pengajar yang lain, dosen apa. Bagaimana respon mereka gitu, Kang? Staf pengajar di kampus itu, Kang Mas Ari? Kalau dosen, alhamdulillah sebagian responnya positif, dengan mereka buktinya sebagian membeli buku ini. Kalau banyak staf juga ya, staf akademik itu juga ada yang beli, bahkan yang tidak menulis juga ikut beli. Gitu ya. Oke, luar biasa. Dan sayang sekali nih Kang Mas Hari, Kang Yusuf ya tadi, Ati ya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ini mudah-mudahan juga dalam waktu dekat akan muncul kembali, terbit kembali ya. Karena ini dilakukan oleh minoritas kreatif nih Kang ya. Minoritas kreatif, kemudian hasil diskusi, ada yang mencatat, kemudian juga merekam, diberesin sana sini, terbitlah sebuah buku gitu ya. Sebelum saya tutup, silakan Kang Mas Ari, closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah. Silakan. Closing statement dari saya singkat, bahwasanya menulis itu bukan bawaan lahir bakat, tetapi menulis adalah proses kreatif dari skill atau keterampilan yang bisa diasah. Bisa karena terbiasa. Semakin jam terbang tinggi, maka semakin bagus tulisan kita. Seperti itu. Itu ya. Oke, dan silakan Yusuf, closing statement, pesannya apa untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, atau teman-teman Yusuf di Institut Agama Islam Cirebon, silakan. Baik Kang Afif. Ya, sebagai pengurus dan sekaligus divisi kaderisasi, saya ingin mengajak buat teman-teman mahasiswa, khususnya di Institut Agama Islam Cirebon yang belum join bareng UKM SLI, mangga kita selalu open gitu kan, rekrutmen. Insya Allah kita akan berkarya bareng-bareng. Dan untuk pemirsa yang di rumah, sekecil apapun itu karya, ide, gagasan, jika kita tidak tuangkan dalam bentuk tulisan, itu hanya kita pribadi yang mengkonsumsi. Jadi jadikan amal jariah berupa tulisan, jadikan buku ini. Baik. Jadi seperti itu sih. Oke, terima kasih nih ya, Yusuf,
Ati tadi sudah menyempatkan hadir, dan Kang Mas Hari sendiri juga sukses selalu nih untuk UKM Sahabat Literasi. Dan pemirsa, demikian selamat pagi Cirebon edisi pagi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.